Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Harun Soleh. Mudah-mudahan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang penuh dengan kebaikan. Saya doakan sahabat-sahabat HSO semuanya setiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya raya, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan sharing kepada Anda yaitu 3 sumber penderitaan hidup dan juga bagaimana cara mengatasinya dengan terapi SEP. Baik, sebelum saya jelaskan lebih detail, kawan-kawan, sahabat semuanya, silakan like dan subscribe channel HSO ini. Mudah-mudahan channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, saya nggak tahu kawan-kawan, sahabat semuanya ada di sumber penderitaan yang mana, apa yang sedang Anda alami saat ini, dan juga mungkin yang membuat Anda semakin berkurang kebahagiaan Anda. Anda bisa dicek dari 3 sumber penderitaan ini, apakah Anda mengalaminya atau saat ini Anda masih merasakan penderitaan itu. Dan saya bilang 3 penderitaan ini bisa dibilang trio tragis. Kenapa trio tragis? Karena ketika kita mengalami 3 penderitaan ini sangat-sangat menderita hidup kita. Apa itu? Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyesali masa lalu. Kejadian yang sudah kita lewati dan membuat dampak yang buruk mungkin, itu kita sesali terus-menerus. Kita sesali semua yang sudah terjadi dalam hidup ini. Masa lalu sudah kita lewati, kita sesali terus-menerus sehingga kita tidak pernah merasakan ketenangan karena pikiran kita kembali ke masa lalu kita dan terus kita sesali. Maka apakah Anda menyesali masa lalu Anda? Kalau Anda iya menyesali masa lalu, berarti Anda kena dari sumber penderitaan yang pertama. Penderitaan yang pertama ini menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu. Pertanyaannya, apakah Anda masih menyesali masa lalu Anda? Adakah kejadian yang membuat Anda mungkin saat ini mengalami kondisi saat ini dan pikiran Anda, perasaan Anda kembali ke masa lalu Anda, kemudian membuat Anda menyesal akan masa lalu Anda? Pertama adalah menyesali masa lalu. Yang kedua adalah tidak menerima saat ini. Saat ini Anda hidup sekarang, kondisi saat ini kita tidak menerima. Apapun yang kondisi saat ini, tidak menerima kondisi saat ini. Menyesal yang lalu disesali, hari ini tidak terima. Itu sudah membuat diri kita semakin menderita. Yang ketiga, terlalu khawatir akan masa depan. Terlalu khawatir akan masa depan. Mengkhawatir apa-apa yang belum terjadi. Terlalu mengkhawatirkan apa yang padahal itu belum terjadi, dan itu apakah kita sampai ke sana juga belum tentu. Suatu ketika ada seorang waktu di kelas pelatihan, ada seorang bapak-bapak yang murung. Bapak, kenapa? Saya tuh takut gimana masa depan saya. Nanti 5 tahun lagi pensiun katanya. 5 tahun lagi pensiun, tapi khawatirnya, murungnya sekarang, sedihnya sekarang. 5 tahun lagi kan belum tentu, Bu. Bapak besok masih dikasih umur. Kita kan belum tentu. Kita nggak pernah tahu sore ini, besok. Jadi khawatir 5 tahun ke depan, tapi khawatirnya sekarang. Terlalu khawatir akan masa depan kita. Ketiga ini, menyesali masa lalu, tidak menerima saat ini, dan terlalu mengkhawatirkan akan masa depan. Dan ini bisa dibilang satu paket. Satu paket, dan
Seringkali kita mengalami ini. Kita masih belum sering dan kita juga masih belum bisa berpindah, bahasanya adalah move on ya. Karena masih terkungkung dalam 3 hal ini. Menyesali masa lalu, tidak menerima saat ini, dan terlalu khawatir akan masa depan. Kalau Anda berada dalam kondisi ini, berarti Anda sedang mengalami 3 sumber penderitaan hidup. Apakah Anda masih menyesali masa lalu? Apakah Anda masih saat ini tidak menerima kondisi saat ini? Dan apakah Anda sedang terlalu mengkhawatirkan akan masa depan? Berarti Anda sedang mengalami 3 sumber penderitaan hidup ini. Lalu bagaimana caranya? Dengan menggunakan terapi SEP. Saya akan pandu Anda, bagian satu persatu kita bereskan. Bagaimana dari mulai kalau Anda punya kondisi yang membuat Anda menyesali masa lalu dan juga tidak menerima saat ini, lalu khawatir masa depan, saya pandu Anda dengan menggunakan terapi SEP. Dalam terapi SEP, ketika kita mengalami merasakan tune in, kita saling mengucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus diulang sehingga kita secara otomatis insya Allah ikhlas dan pasrah. Maka solusinya adalah ketika kita menyesali masa lalu, ikhlaskan. Terima, ikhlaskan. Ketika tidak menerima saat ini, terima, ikhlaskan. Khawatir masa depan, pasrahkan. Maka saya akan pandu Anda bagaimana menterapi mandiri ketika Anda mengalami 3 sumber penderitaan hidup ini. Saya akan pandu Anda, baik Anda kenali terlebih dahulu apa yang membuat Anda menyesali masa lalu Anda. Kemudian Anda yang membuat Anda, kenapa Anda masih belum menerima saat ini. Dan apa yang membuat Anda terlalu mengkhawatirkan akan masa depan Anda. Anda lebih spesifik, nanti satu persatu. Kemudian nanti saya akan buatkan pola doanya. Setelah buatkan pola doanya, kita masuk ke proses terapi. Jadi kawan-kawan, silakan simak sampai akhir ya. Karena ini nanti akan saya mandu Anda bagaimana proses terapi secara mandirinya. Jadi Anda bisa sambil lihat video saya, sambil menyimak dan sambil praktekkan. Ketika Anda mengalami kondisi mungkin masih menyesal masa lalu, kemudian dan juga masih tidak menerima saat ini, dan juga mungkin masih terlalu mengkhawatirkan masa depan, saatnya kita melakukan terapi mandiri. Agar hati kita jauh lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia. Sehingga tidak terlalu menderita, tidak bahkan berkurang penderitaan Anda dengan kondisi-kondisi yang membuat Anda jadi beban. Kita akan mulai. Langkah pertama Anda kenali terlebih dahulu. Apa yang membuat Anda masih menyesali masa lalu? Apa yang membuat Anda saat ini masih belum menerima? Apa yang membuat Anda masih terlalu mengkhawatirkan masa depan? Lalu kita masukkan dalam pola doa, dalam SEP. Contohnya gimana? Contoh misalkan kita ambil contoh menyesali masa lalu ya. Satu persatu misalkan menyesali masa lalu, saya ambil contoh. Kemudian saat ini juga saya akan buatkan contohnya. Lalu mengkhawatirkan masa depannya saya akan buatkan contohnya doanya. Nanti sahabat-sahabat HSO semuanya tinggal disesuaikan. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih menyesali masa lalu saya karena mungkin kesal. Nah, perasaan apa yang muncul? Kejadian, lagi-lagi kita kembali ke kejadian apa yang Anda alami dan perasaan apa yang muncul yang membuat Anda saat ini terus menyesali masa lalu Anda. Misalkan Anda menyesali akan keputusan Anda di masa lalu yang membuat Anda saat ini kehidupan Anda berantakan. Ya Allah, walaupun saat ini saya menyesali masa lalu saya karena pada waktu itu saya mengambil keputusan ini yang membuat mungkin saat ini membuat Anda terpuruk, membuat Anda apa yang Anda rasakan saat ini karena akibat dari keputusan Anda dan Anda muncul merasa bersalah di sana. Nah, itu perlu bereskan juga karena memang menyesali masa lalu ini kan biasanya itu kaitannya tentang kawan-kawan kejadian apa yang Anda alami lalu perasaan apa yang muncul. Ya.
Ya Allah, walaupun saat ini saya menyesali masa lalu saya, karena pada waktu saya mengambil keputusan yang salah, sehingga membuat saya seperti ini. Sehingga membuat saya berantakan hidupnya. Hubungan saya bermasalah. Karena keputusan saya yang membuat saya merasa bersalah terus. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih menyesali masa lalu saya, karena pada waktu itu saya salah mengambil keputusan yang membuat saya menjadi seperti ini. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu contoh yang kalau Anda mengalami masih menyesali masa lalu. Yang kedua, contoh untuk tidak menerima. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih belum menerima kondisi saya saat ini. Anda mengalami kondisi sakit, kondisi mungkin terpuruk, kondisi lagi sedang banyak hutang, kondisi bermasalah hubungan Anda kondisi itu Anda terima semuanya, terima. Jangan ditolak, diterima ya Allah, walaupun saat ini saya dengan kondisi seperti ini yang sedang terpuruk, saya terima ya Allah, dan saya ikhlas menerima kondisi ini, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Nanti tinggal Anda sesuaikan dengan masalah masing-masing. Apa yang buat Anda masih belum menerima? Kondisi apa yang buat Anda belum menerima? Kondisi sakit yang masih belum sembuh? Kondisi terlilit hutang, mungkin Anda sedang masalah di finansial, kondisi dengan hubungan yang sedang bermasalah, Anda terima, ikhlas terima. Ikhlas terima. Kemudian berikutnya, terlalu khawatir akan masa depan. Saya ambil contoh, ya Allah, walaupun saat ini saya masih terlalu mengkhawatirkan akan masa depan saya. Nanti gimana ya Allah, masa depan saya, masa depan anak saya. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Nanti saya pandu prosesnya. Yang penting adalah di sini doanya ya. Anda lebih spesifik kejadian apa yang Anda khawatirkan, kejadian apa yang Anda belum menerima saat ini, lalu perasaan apa yang muncul, kejadian apa yang membuat Anda menyesali terus-menerus sehingga Anda mungkin saat ini menjadi beban masalah emosinya. Baik. Udah paham ya? Udah hafal ya? Kita akan mulai. Saya ambil kasus misalkan tadi di menyesali masa lalu. Anda kenali dulu kejadian apa lalu perasaan apa yang muncul. Lalu masukkan dalam pola doa, kita lakukan tapping mandiri. Tappingnya sama di 9 titik. Kita akan lakukan 9 titik yang versi singkat. Sebenarnya ada yang versi lengkap. Versi lengkap ini kalau teman-teman sudah sangat kronis sekali, bisa lakukan yang versi lengkap. Tapi kita lakukan yang versi singkat gitu ya. Saya pandu Anda tinggal ikuti saja apa yang saya lakukan. Anda sambil melihat saya video ini, kemudian hati Anda tertuju sama Allah, minta ya Allah, saya ikhlas menerima kondisi saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kita mulai ya. Baik, sahabat semuanya, sebelum kita mulai siapkan masing-masing, disiapkan minum air putih dalam gelas. Anda silakan. Sambil menyiapkan air putih, saya akan pandu Anda bagaimana cara minumnya agar kita menyalurkan energi cinta pada air ini, karena air ini akan menjadi air yang sangat membantu proses penyembuhan dengan 2 energi, yaitu cinta dan syukur. Bagaimana caranya? Sehingga yang ditanam dalam hati kita adalah cinta dan syukur. Baik, Anda pegang, Anda sudah siapkan airnya, pegang gelasnya, kemudian Anda pegang 2 tangan, Anda rasakan, bayangkan orang Anda cintai, lalu munculkan cintanya, salurkan ke air ini. Lalu Anda salurkan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Anda minum.
Ketika minum, masuk ke kerongkongan, masuk ke tubuh Anda, rasakan syukurnya, lalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu mulai. Bayangkan orang Anda cintai, rasakan cintanya, lalu ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kita mulai lagi. Kita lanjutkan ke kondisi setup, berdoa. Anda taruh di dada sebelah kiri sambil ditekan diputar ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya menyesali masa lalu saya yang pada waktu itu saya salah mengambil keputusan sehingga saya menjadi seperti ini. Saya terima ya Allah. Saya merasa bersalah ya Allah. Saya terima ya Allah. Saya terima ya Allah. Dan saya menyesali. Sehingga saya muncul rasa bersalah saya karena keputusan salah yang salah ya Allah. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan menyesali masa lalu saya. Karena pada waktu itu saya salah mengambil keputusan. Saya merasa bersalah ya Allah atas keputusan saya. Saya pasrahkan kedamaian hati saya. Saya terima ya Allah kondisi ini. Saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian Anda relax. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Kemudian taruh tangan atas paha. Anda relaxkan, kita akan tarik nafas. 1, 2, 3, tarik. Tahan di perut, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Anda minum lagi. Alhamdulillah. Baik sahabat semuanya, apa yang Anda rasakan saat ini setelah kita lakukan proses terapi mandiri, mudah-mudahan jauh lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia. Kemudian Anda bisa lakukan proses bagaimana Anda belum menerima kondisi saat ini, dan juga masih khawatir ke masa depan, Anda lakukan yang seperti tadi yang saya pandu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.